Sahal bin Abdullah ini suatu ketika dia kedatangan seorang lelaki yang ingin curhat. Lelaki yang datang ini berkata, tadi malam dakhala baiti lissun, masuk pencuri, mencuri di rumah saya dan dia mengambil harta saya. Apa jawaban Sahal bin Abdullah? Alhamdulillah, kau harus bersyukur kepada Allah. Orang ini emosi, masa bersyukur masuk pencuri mengambil harta saya? Dia bilang iya. Bersyukurlah kamu karena pencuri itu hanya masuk di rumahmu. Bagaimana kalau pencuri itu masuk ke dalam hatimu dan dia merampok imanmu, tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencuri apa yang dia maksud oleh Sahal bin Abdullah? Adalah setan. Bagaimana kalau setan yang masuk ke dalam hatimu membisikkan kejahatan sehingga engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kondisi seperti itu pun kita masih berpeluang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada khutbah kali ini saya ingin membahas tentang memahami makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur ini akrab sekali di telinga kita, tapi kadang kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan hakikat syukur yang sebenarnya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur maka kami akan menambahkan nikmatku. Orang yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga di akhirat nanti adalah orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa memuji Allah dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Awwalu ma yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alladzi qala alhamdulillah ala kulli halin. Orang yang pertama dipanggil, kelompok manusia yang banyak bersyukur, itulah yang pertama dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Daud alaihissalam dalam suatu riwayat mengatakan, Ilahi kaifa nashkuruka wa syukri laka ni'matun min indika. Nabi Daud pernah bertanya, ya Allah, bagaimana aku bisa mencapai syukur yang sebenar-benarnya? Wa syukri laka ni'matun, sementara saya bisa bersyukur kepadamu adalah nikmat yang datang darimu juga. Wa auhallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, al-ana qad syakartani. Kalau engkau memahami bahwa nikmat itu datang dariku, bukan karena hasil kerja kerasmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena kehebatanmu, nikmat itu datang dari Allah, engkau memahami seperti itu, maka al-ana qad syakarta, maka engkau sekarang ini sudah dianggap orang yang bersyukur. Maka kata ulama, asyukru ala syukri ni'matun minasyukri atammu minasyukri. Bersyukur karena bisa mengungkapkan syukur lebih sempurna daripada syukur itu sendiri. Wa dzalika antara syukraka bi taufiqihi. Bagaimana mensyukuri syukur itu? Artinya engkau memahami bahwa engkau bisa mengungkapkan rasa syukurmu kepada Allah, mengungkapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bersyukur dan melihat bahwa kita bisa bersyukur karena nikmat dan petunjuk dari Allah itu lebih sempurna daripada syukur itu sendiri. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, ya Allah, bagaimana Nabi Adam bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya?
Engkau ciptakan dia dengan kuasamu. Engkau tiupkan ruh ke dalam dirinya. Engkau berikan dia surga. Kemudian engkau berikan dia keturunan sampai hari kiamat. Dan bermacam nikmat yang tidak pernah putus kepada Nabi Adam. Bagaimana dia bisa membalas dengan ungkapan syukur yang sempurna? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Dia mengetahui bahwa nikmat yang aku berikan kepadanya itu adalah datang dariku, itu adalah merupakan syukur. Karena jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika kesuksesan datang menghampiri kita, ketika kesehatan terus mengiringi perjalanan hidup kita, ketika nikmat selalu terbuka setiap harinya, kadang membuat kita lupa diri bahwa segala sesuatu itu sebenarnya datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita atau kehebatan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Risalatul Qushairi dikisahkan ada seorang yang bersahabat dengan seorang sahabat setianya. Suatu ketika sahabat setianya ini berurusan dengan hukum. Akhirnya dia ditangkap polisi. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia mengirim surat kepada sahabatnya bahwa sekarang ini saya dalam penjara, tolong kunjungi saya. Ketika sahabatnya datang menjenguk sahabat setianya ini dalam penjara, dia berkata, bersyukurlah engkau kepada Allah. Temannya bukan menerima nasihat itu dengan baik, justru dia emosi. Syukur apa? Saya ini di penjara, masa saya harus bersyukur di penjara? Dia pukul temannya. Temannya pulang, kemudian tidak lama berselang dimasukkan ke dalam sel yang sama. Ada majusi yang kebetulan pada saat itu dia sakit perut. Diborgol kakinya, diborgol tangannya, sama-sama dengan si sahabat ini tadi. Karena majusi ini sakit perut, pada malam itu 10 kali dia bolak-balik mondar-mandir ke WC. Karena sama-sama kakinya diborgol, maka sama-sama dia harus bangun 10 kali juga ke WC. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Ketika dia menceritakan hal ini lagi kepada sahabatnya, dia bilang, bersyukur kamu kepada Allah. Dia bilang, syukur macam apa? Tidak ada lagi penderitaan sehebat ini. Saya harus mondar-mandir ke WC, mencium bau yang tidak nyaman, dan saya kurang tidur gara-gara 10 kali mondar-mandir ke WC, gara-gara si majusi kurang ajar ini. Syukur macam apa? Temannya berkata, bersyukurlah engkau. Untungnya yang diborgol itu hanya kakimu dengan kakinya. Bagaimana kalau tali pinggangnya diborgol, perutnya sama perutmu? Kalau dia masuk WC, kau juga harus masuk WC. Jadi selalu ada peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Risalatul Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi meriwayatkan ada ulama namanya Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ini suatu ketika dia kedatangan seorang lelaki yang ingin curhat. Lelaki yang datang ini berkata, tadi malam dakhala baiti lissun, masuk pencuri, mencuri di rumah saya dan dia mengambil harta saya. Apa jawaban Sahal bin Abdullah? Alhamdulillah, kau harus bersyukur kepada Allah. Orang ini emosi, masa bersyukur masuk pencuri mengambil harta saya? Dia bilang iya. Bersyukurlah kamu karena pencuri itu hanya masuk di rumahmu. Bagaimana kalau pencuri itu masuk ke dalam hatimu dan dia merampok imanmu, tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencuri apa yang dia maksud oleh Sahal bin Abdullah? Adalah setan. Bagaimana kalau setan yang masuk ke dalam hatimu membisikkan kejahatan sehingga engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kondisi
seperti itu pun kita masih berpeluang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan, ada seorang sahabat datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepadaku hal apa yang paling luar biasa yang engkau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian apa yang sangat berkesan bagimu?" Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Beliau berkata, semua peristiwa, kejadian, hal yang ada pada diri Rasulullah itu menakjubkan semua. Luar biasa semua apapun yang ada pada diri Rasulullah. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu malam dia datang ke rumah saya. Maksudnya gilirannya Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk ke kamar saya dan baring bersama saya. Tidak lama berselang Rasulullah meminta izin kepada saya. Saya mohon izin, saya ingin beribadah malam ini, mendekatkan diri saya kepada Allah. Aisyah mengatakan, aku cinta kedekatanmu kepada Allah, silakan. Mulai bangun, berdiri, takbir, Rasulullah menangis. Ruku beliau menangis, sujud beliau menangis, sampai mengucapkan salam berulang-ulang seperti itu, tidak pernah berhenti Rasulullah menangis. Sampai azan subuh, ketika Bilal mengumandangkan azan, beliau pun berhenti dari sholat sunnatnya. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa sehebat itu engkau beribadah kepada Allah? Sepanjang malam engkau beribadah dan meneteskan air mata. Apa gerangan yang ada dalam dirimu? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Saya ini bersyukur sekali kepada Allah. Saya ingin diangkat menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Jadi motivasi kita beribadah adalah menunjukkan betapa besarnya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ada ungkapan mengatakan ada 4 hal yang sia-sia, yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya kalau kita melakukannya. Yang pertama, janganlah engkau menasihati orang tuli. Kalau kita bicara sama orang tuli ya sia-sia karena dia tidak dengar. Janganlah engkau memberi nikmat kepada orang yang tidak tahu bersyukur. Kenapa? Sedikit banyaknya selalu dianggap sedikit. Semakin banyak kita menolongnya, semakin dia tidak tahu terima kasih. Yang ketiga, janganlah engkau menanam di tempat yang tandus dan kering, karena tanaman tidak akan tumbuh di sana. Yang keempat, jangan engkau lakukan menyalakan lampu di siang hari, karena itu adalah perbuatan sia-sia. Ada ungkapan mengatakan, kalau tanganmu pendek untuk membalas, maka panjangkanlah lidahmu untuk banyak mengucapkan terima kasih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, bagaimana mungkin dia bisa berterima kasih kepada Allah? Kita kadang berat sekali mau mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Dek, terima kasih Deng. Mengucapkan terima kasih saja berat sekali di mulut kita. Kita mensyukuri bantuannya orang, kita mensyukuri pertolongannya orang, itu berat di lidah. Bagaimana engkau bisa bersyukur kepada Allah yang nikmatnya tiada hentinya dan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir dalam penafsir para tasawuf, makna daripada la in syakartum la azidannakum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau engkau menghitung nikmat Allah maka engkau tidak mampu menghitungnya. Artinya apa? Para mufassir di dunia tasawuf mengatakan Allah membatasi nikmatnya. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk menerima nikmat itu terbatas. Kalau kita makan
10 piring, ya kita muntah. Kalau kita minum kopi 10 gelas, ya kita akan muntah. Maka nikmat itu dibatasi oleh Allah karena kemampuan kita untuk menerima nikmat itu sendiri dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat nanti nikmat itu 99% diberikan oleh Allah karena Allah berikan kemampuan pada kita untuk menikmati nikmat itu. Nikmat yang 100% inilah yang sering membuat kita lalai tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.